Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratan karomin para alim ulama yang dimuliakan Allah, Dewan Masyayikh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, khususipun pengasuh Al Karom Syekhina wa Murabbi Ruhina Ki Haji Ahmad Hisham Syafaat. Beliau putra pertama dari pendiri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, yaitu Al Karom almarhum al-maghfurlah Ki Haji Muhtar Syafaat Abdul Ghafur. Yang saya hormati adik beliau di sini menjadi ketua Yayasan Pondok Pesantren, Ki Hisam pengasuh, adiknya ketua yayasannya Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hashim Syafaat, dan seluruh keluarga Bani Syafaat yang jumlahnya 16 putranya Mbah Yahya itu. 16 lumayan. Kalau cucunya sekarang sudah di atas 100, cicitnya mencapai 200 lebih. Jadi kalau rapat keluarga beleh wedus 2 ekor nggak cukup, karena kemarin pernah saya estimasi ternyata sampai 4 ekor gitu, wedus. Jadi kalau ada acara keluarga gitu, ini masih sementara masih. Jadi kalau ibaratnya sesuatu populasinya setiap tahun bisa sampai 16, cucunya 16 setiap tahun katanya. Jadi tinggal menunggu siapa cucu satunya hamil, satunya kawin, satunya cucu gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Aliyah Pondok Pesantren Darussalam, Aliyah Al-Amiriyah gitu. Al-Amiriyah itu sebuah nama yang diilhami oleh nggak tahu itu nama memang dari awalnya ada Al-Amiriyah, sampai alumni sepuh niku memberikan sebetulnya nama Al-Amiriyah itu dari mana. Ini masih ikhtilaf bainal ulama Blok Agung, karena memang alumni yang sangat sepuh sekali mengatakan ini nama dari Mbah Syafaat sendiri, ada yang mengatakan itu. Adapun filosofinya ya nanti biasanya ada pakar-pakar peneliti yang apa kok Al-Amiriyah. Terus yang saya hormati bapak-bapak khususnya kepala sekolah Aliyah Al-Hidayah dari Malang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Mudah-mudahan diparing barokah kesehatan, barokah panjang umur, barokah rezeki, barokah putra putri ini pun bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kabid di sini hadir, pengendali mutu. Nanti Bapak mengenalkan satu persatu. Kulo niki mewakili keluarga dalam, dan saya kebetulan di bagian kepala bidang kepesantrenan. Kalau kepesantrenan itu meliputi masjid sampai ke asrama, sampai ke kamar, sampai ke halaman gitu. Jadi dan penghuninya. Kalau yang kepala bidang pendidikan ini yang aktif di bidang pendidikannya, mulai pendidikan diniyah sampai apalagi pendidikan umumnya gitu. Nah, kalau saya ke pesantrenannya, ketika santri sudah datang mulai kemarin sampai sekarang ini, yang ribet di kepala bidang kepesantrenan gitu. Kepala bidang kepesantrenan dan keamanan. Keamanan tugas mengantisipasi HP agar tidak masuk ke dalam dan koper. Terus kepesantrenannya persiapan loker yang di asrama-asrama. Ini kebetulan kurang 180 loker yang per hari ini 180 loker, tapi segera kami selesaikan insya Allah. Sampai belanjanya sudah tidak pakai tukang, harus belanja pakai lemari besi di toko-toko itu, langsung beli langsung jadi gitu. Baiklah para bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, senang sekali pagi ini saya mendapatkan tamu panjenengan.
Mudah-mudahan senantiasa sehati, satu tujuan, mengawal amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencerdaskan anak-anak didik kita, cerdas agama, cerdas yang umum. Karena ada pepatah Arab mengatakan ilmu dunia karrijlil yusra wa ilmul akhirah karrijlil yumna wa man yamshi ala ahdihima fahuwa a'rad. Ilmu dunia itu kayak kaki kiri, ilmu agama kayak kaki kanan. Kalau berjalan satu kaki pincang gitu. Maka dari itu kula kali jenengan senantiasa memberikan satu pelayanan pendidikan. Agama saja merasa tidak lengkap, umum saja apalagi, karena kita hidup tidak satu kali, akan berlanjut di alam akhirat nanti. Makanya Hadratus Syekh guru saya Ki Haji Maimun Zubair Anwar Sarang itu ngendikan harus semuanya ilmu ini diberikan kepada murid kita, dan nanti kita akan mendapatkan fadilah dari jariyah ilmu. Tidak ada jariyah ini terbaik daripada jariyah ilmu. Saat gede-gede ini dunia dijariyahkan masih lebih baik jariyah ilmu kita. Gak membayang kalau mualif kitab dulu sampai sekarang membaca kitab takrib, kitab ihya. Saya ngebayang walaupun belum alam akhirat seperti mereka sudah berada di ambang pintu surga gitu. Apalagi ya mualif terus kemudian kepada para ulama, para kiai. Kulo kalian jenengan kebagian di profesi itu. Kenapa? Kita berinfak dengan ilmu. Berinfak dengan ilmu. Ngapunten kulo niki kepala bidang pesantren. 24 jam saya tugas ngajar itu. Dan itu betul-betul dari diri saya, karena thoriqah terbaik itu mengajar. Saya ini buka rahasia dapur itu. Saya itu kalau puasa malah nggak ngaji. Puasa Senin Kemis berarti libur ngaji Senin Kemis. Akhirnya kalau ditanya sama istri saya, "Boten siang Mbak ngaji." Jadi saya merasa rugi. Masalahnya nggak kuat fisiknya itu. Kita ingin ngaji, betul-betul ngaji dan jamaah bersama santri, karena ini adalah ngaji gitu. Inilah thoriqah gitu. Jadi ada anak saya kuat dan poso, boten siang Mbak ngaji, padahal pas gak ngaji juga pada gitu. Kadang niku makanya berbangga sekali Allah menjadikan kita seorang pengajar, seorang guru, bahkan orang yang memanajemen sebuah lembaga. Kita bangga. Bukan orang kaya yang harus nyumbang satu unit bangunan masjid selesai dengan biaya 10 miliar, tidak usah ke sana kita. Setiap hari kita melangkah dari rumah menuju sekolahan, dari rumah menuju masjid, dari rumah menuju surau, langgar, asrama, itu adalah thoriqah kita. Thoriqah kita. Kulo terus terang, kulo batasi. Sholat malam batasi. Sekiranya subuh nggak ngimami, saya batasi. Saya lebih penting begini ini. Lebih penting ngimami subuh bersama santri. Dan terus ngoten niku, niki teorinya teori berilmu kata ngoten. Makanya kulo niki habis ngimami subuh kadang langsung ngadap ke timur. Sekarang Al-Karom Ki Hasim kata ngoten. Kenapa menghadap jamaah? Daripada saya wiritan terus konsentrasi, itu hadun nafsi saya nyaman sendiri, tapi murid saya nggak paham, gerak bibir saya, kefasihan baca itu nggak paham. Makanya sangat mulia sekali ketika seseorang itu senantiasa mempunyai satu orientasi berpikir bagaimana agar anak saya ini bisa baca, bisa nulis, bisa berakhlak, bisa melafalkan ini, bisa mempraktekkan ini. Ini harus senantiasa hadir di dalam pikiran kita. Kenapa saya kok kalau wiritan menghadap ke jamaah, tidak menghadap ke kiblat, padahal itu yang afdol. Bagi saya ketika membaca ya Robbi bil Mustafa beliau maka sudah tidak fasih kedengaran di kuping saya sudah nggak nyaman, sudah wiritan. Ini tugas saya, jangan hadun nafsi, harus bagi-bagi ilmu. Nah ini harus jadi prinsip tengkulo kalian jenengan.
Baiklah, ini akhirnya nggak sambutan pengasuh ini, nggak sambutan kami. Tahun 51 ada bulan Januari tanggal 15 Januari itu saya ingat terus karena waktu wafatnya istri saya yang pertama Pak, yang pertama. Jadi itu Bayi Syafaat meresmikan sebuah musola Darussalam. Di saat Darussalam ini masih babat, lingkungannya sangat beragama-agama. Dengan keikhlasan kalau kiai dulu sampai dari noto Al-Quran, kitab, sampai ngajar-ngajar, beliau Bayi Syafaat niku beli tanah ke orang non-muslim mestinya. Non-muslim sekitar sini Hindu agamanya. Beli tanah. Kemudian dijual kepada orang. Di Banyuwangi niku banyak orang Jawa Tengahan, orang Blitar, orang Kediri. Dijual. Kenapa? Kersane gadah konco, rencang jamaah gitu. Jadi tanah sekitar masjid dibeli, kemudian dijual. Gitu. Dijual untuk jadi pemukiman. Jadi barat masjid sini itu dulu tanah yang Bayai, terus dijual gitu. Hanya punya masyarakat. Giliran sudah rame, santri rame, masyarakat yang dulu dijak menjadi teman jamaah malah jarang jamaah. Tapi walau bagaimanapun ini adalah pola-pola amaliyahnya para masyayikh dulu. Terus berkembang pondok pesantren Ansih, pondok pesantren Ansih, ngajar Quran, kitab, ngajar Quran dengan tenaga sendiri. Nah, terus kemudian pada tahun 70-an pondok ini berbadan hukum. 78 ya, berbadan hukum. Kemudian pertama kali sekolahan sanawiyah dan aliyah. Sanawiyah aliyah ini lembaga tertua ini. Untuk sanawiyah lembaga umum tertua 78. Kemudian terus berkembang. Terus SD 81 SD, 89 TK terus berkembang. Jadi sudah lengkap nih. Artinya mulai TK, SD, SLTP sampai SLTA kan. Terus kemudian berkembang 91 Mbah Yai wafat, terus putra-putranya. Lah, yang saya kagumi Mbah Yai itu meminit perkembangan kemampuan meminit keluarga. Nah, itu yang luar biasa. Nah, ini yang juga harus dipelajari. Bagaimana anak kita harus dipersiapkan untuk menuju satu perkembangan kemampuan intelektualnya dalam rangka melanjutkan perjuangan orang tua. Jadi ternyata sampai sekarang menjadi prinsip kiai harus banyak anak. Yang 16 itu tadi, yang 16 itu kiai sudah harus banyak anak. Nggih kiai kula Mbah Maimun Zubair, Mbah Maimun Tasik Seger, putranya sudah sekitar 70% putranya sudah jadi kiai semua. Mbah Yai Tasik Seger sehat. Loh niki lumayan niki, pelajaran juga kita ini. Walaupun nggak masuk materi aliyah ini ya gitu. Saya itu gitu. Jadi teng mriki Mbah Syafaat Tasik Seger kiai putra niki kiai sekitar 50% pun mulang jenengan penting. Ini penting sekali membangun generasi yang mampu gitu. Terus kemudian di samping membangun kualitas keluarga niku Mbah Yai niku cara ngepek mantu seleksi yang punya orientasi. Kalau Mbah Yai itu punya pondok pesantren, mestinya mantunya sing paham tentang pondok pesantren gitu. Mestinya begitu. Jadi cara ngepek mantu, ngambil mantu ya nyoroti santri niku. Mana yang terbaik di antara mereka, hadiahnya ya putri kiai ngeten. Jadi mestinya begitu. Teng pundi-pundi niki dunia pesantren. Nah, sampai per hari ini Pondok Pesantren Darussalam punya lembaga yang paling tinggi S2 di UIMSA niku. Nah, karena saya tadi bicara mulai peletakan dasar pendidikan di Pondok Pesantren itu agama, sampai sekarang dengan berkembangnya pendidikan umum sama sekali tidak mengurangi pendidikan agama. Bahkan terus pendidikan agama dipacu agar harus imbang.
Salah satu yang saya rasakan di sini, kalau bagian kabit, kebetulan saya putra mantu yang ke-6, berarti ya cukup tua usianya ketimbang yang ke-16 tadi itu. Jadi apa sebetulnya yang menjadikan pondok pesantren niku di sini agamanya terus berlanjut. Salah satu di antaranya, ini guru-guru umum yang aktif di umum. Saya murni agama, kalau ini murni agama. Setiap bulan ada rapat khusus di tempat ini. Makanya jenengan di Pinara tentang mriki ini kersane tahu. Disinilah tempat kami berbicara tentang pendidikan setiap bulan. Setiap bulan. Agar tidak ada benturan waktu dan benturan kebijakan. Kalau saya atas nama orang diniyah punya program ini, bagaimana kata umum? Benturan apa enggak? Satu, persoalan waktu. Nomor dua, persoalan menurut pandangan pesantren dan diniyah, kegiatan ini layak apa enggak? Yang saya sampai program-program pramuka biasanya harus tanda tangan saya, bukan ini setuju apa enggak saya. Ini yang saya alhamdulillah ternyata bisa kita menjalin satu komunikasi kayak begini. Kenapa? Karena dasar peletakan batu pertama di pondok pesantren itu adalah kitab. Lah, kitab yang dibaca itu Ihya Ulumuddin dan tafsir niki yang paling pasti di pondok pesantren Darussalam ini. Karena setiap 3 tahun hatam Ihya Ulumuddin dan tafsir ini, per hari ini Ihya Ulumuddin, besok hatamannya yang tahun ini sudah 26 kali hatam Ihya Ulumuddin dan tafsir. 26 kali. Kalau kemudian dikalikan 3 ternyata lebih, pernah hatam setahun 1 kali hatam, atau pernah dibuat hataman 40 hari Ihya itu. Maka dari itu sampai sekarang yang namanya Ihya itu mengalahkan kebijakan bapak-bapak kabit ini. Kalau Ihya belum turun, kitab Ihya belum turun, di sana sudah masuk, anak yang mengaji Ihya itu bawa kartu peserta Ihya. Padahal kadang ya tidur juga di kamar. Kan cuma punya kartu dia. Lah akhirnya mengantisipasi kayak gitu, ya juga diantisipasi dengan keamanan. Ngaji Ihya dioprak-oprak dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini saya cerita sekilas. Saya minta doa, barokah doa dari panjenengan, karena panjenengan itu musafir yang bertamu di tempat kami, yang jelas membawa barokah rahmat menurut Rasulullah. Karena tamu itu harus diikram, dimuliakan, karena tamu itu membawa rahmat dan doanya diijabahi tamu itu. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah para masyayikh, dan atas nami tuan rumah saya juga berharap kerjasama terus, saling memberi dan menerima, kan gitu. Apa yang saya sampaikan ini adalah bagian-bagian yang sekilas saya sampaikan, ya yang baik-baik, yang di sel di keamanan di banyak, namanya saja pesantren, namanya yang juara-juara nasional, yang juara banyak, yang diboyong dari sini karena diberat ya banyak juga, karena pendidikan pesantren mengutamakan moralitas, moralitas. HP tidak boleh masuk karena sumbernya di situ, di HP itu. Sekali lagi kami minta doa, mudah-mudahan terus istiqomah dan lembaga panjenengan terus istiqomah. Mudah-mudahan kita sama-sama mempunyai lembaga aliyah ini memberi dan menerima, tidak menutup kemungkinan nanti yang ada di Al-Hidayah ini sangat bisa diadopsi oleh Al-Amiriyah. Kiranya ini saja, ngapunten kang kathah, matur ngeten kula ditunggu tamu. Niki pas kedatangan santri niki. Pas kedatangan santri. Kemarin pas rapat di dalam bingung juga membahas niki. Alhamdulillah, tapi boten akhirnya pengasuh diwakilkan tentang kula untuk menyampaikan niki. Dari pengasuh Al-Mukarram Kiai Hisam, Al-Mukarram Kiai Hasim, matur nuwun dhateng panjenengan nggih. Salam hormat, salam takdim, salam silaturahim. Ahlan wa sahlan bikum dari para pengasuh, dan terima kasih. Niku mawon ingkang saged kula sampaiaken, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau kami haturkan terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pengasuh, Pengurus Yayasan, Bapak Kepala Madrasah Aliyah Al-Amiriyah beserta guru dan staf. Syukur Alhamdulillah pagi hari ini kami diterima dengan hangat. Ini sebuah kebahagiaan bagi kami, lembaga kecil yang ada di Malang, Madrasah Aliyah, yang kepingin belajar, kepingin tahu bagaimana sinergi Madrasah Aliyah dengan pondok pesantren. Karena kebetulan Madrasah Aliyah kami memang berdiri itu didahului dengan pesantren, termasuk salah satu lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh almarhum Kiai Ismail yang terakhir. Dan kebetulan kami membawa beberapa staf termasuk cicit daripada almarhum Kiai Ismail, yaitu Gus Muksin kalian Gus Ridho. Gus Ridho. Nah, kebetulan kami juga mengajak sekretaris yayasan Bapak Arif, termasuk muda, tapi sudah punya keluarga. Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu, jadi kami kepingin belajar bagaimana sistem pengelolaan, bagaimana mensinergikan agar program ini tidak terbentur. Karena kami meyakini bahwa sinkronisasi, kesesuaian antara kebijakan di formal sama non formal, terutama di pesantren ini harus sama. Kebetulan murid kami 60% dari 265 Bapak Ibu itu bermukim di pesantren. Dan sepanjang jalan tadi saya ngobrol sama Bapak itu, ada sesuatu yang menarik yang saya tangkap dari obrolan percakapan perjalanan dari makam ke sini tadi adalah bagaimana kita tawadhu, bagaimana kita mengikuti aturan dari pesantren. Itu yang paling menarik saya tangkap tadi. Dan kami juga sangat bersyukur dengan adanya pesantren justru menambah jumlah siswa. Karena persaingan di madrasah kami, di lingkungan setingkat Madrasah Aliyah, itu ada kurang lebih 3 Madrasah Aliyah yang saling berdekatan. Dari 3 itu yang 2 berbasis, semuanya berbasis pesantren, cuma yang 1 baru ini sistem pesantren boarding school gitu. Tapi segmen kita tidak sama, karena kebanyakan santri-santrinya itu dari luar daerah. Itu. Sehingga kami mohon kesempatan nanti betul-betul kami ingin belajar. Dan kami tidak menutup kemungkinan seumpama ada waktu pihak Amiriyah kalau kepingin jalan-jalan ke Malang bisa mampir. Kami insya Allah menerima kehadiran jenengan. Biar silaturahmi ini betul-betul terjalin dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang ketiga yaitu selayang pandang atau sekilas tentang pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Ahmad Saiful, tim pengendali mutu Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, wabil khusus Romo Kiai Haji Ahmad Ihsan Syafaat. Yang kami muliakan pengasuh dari Pondok Pesantren Taman Pendidikan Al-Hidayah nih. Islam Al-Hidayah.
Taman Pendidikan Islam Al-Hidayah Gus ya. Selamat datang di Pondok Pesantren Darussalam yang kami hormati Dewan Guru dan karyawan Madrasah Aliyah Al-Hidayah, yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Amiriyah beserta Dewan Guru dan karyawan yang hadir pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim bersama Madrasah Aliyah Al-Hidayah dan Madrasah Aliyah Al-Amiriyah. Mudah-mudahan kehadiran di tempat ini bisa membawa manfaat barokah kepada kita semua, sehingga kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nanti sampai di yaumul qiyamah. Tadi selayang pandanya sudah disampaikan oleh Bapak Pengasuh Pak Kiai Haji Ali Asikin tadi. Ya, gambarannya seperti itu. Jadi kita, kalau kita nanti yang kita kehendaki bahwa keterpaduan antara pesantren dan sekolah umum, ya, perlu kami gambarkan bahwa yang dikelola oleh Pondok Pesantren Darussalam ini meliputi Madrasah Diniyah Al-Amiriyah dan pendidikan umum. Nah, pendidikan umum itu mulai dari ceritakan semuanya ya. PAUD sampai perguruan tinggi. Tadi Pak Yai menyampaikan, jadi Mbah Yai itu tidak hanya ngajinya ternyata yang diangkat. Mbah Yai itu ternyata juga ingin bagaimana ketika mendirikan pondok ini, santrinya itu di samping ahli kitab juga ahli di bidang yang lain, bidang umum. Karena hakikinya kalau paham dengan umum bisa menjadi dokter, bisa menjadi pejabat, bisa menjadi guru, pengusaha, tapi di dalamnya sudah terbalut oleh masalah agamanya, masalah kitabnya. Ini banyak. Buktinya ketika tahun 1978 Mbah Yai itu mendirikan langsung Madrasah Sanawiyah Al-Amiriyah. Terus disusul lagi Madrasah Aliyah Al-Amiriyah. Ini pendidikan yang terluar di pondok ini umum. Ini berdampingan dengan Madrasah Diniyah Al-Amiriyah yang lebih khusus mendalami di wilayah kitabnya. Seperti itu. Mbah Yai ingin nanti santri pulang itu tidak hanya sekedar bisa menyampaikan agama, bagaimana bisa menjadi lurah, bisa menjadi kami tua waktu itu. Kalau Mbah Yai cerita seperti itu. Jadi anggota DPR. Nah, sekarang sudah wujud. Bahkan cucunya Mbah Yai sendiri menjadi DPR RI. Lagi. Gus Munib ini DPRD. Ini putra akhir, Pak, yang terakhir. Ini bukti. Dan beliau membawa agamanya kuat, ini sudah menjadi DPR, memiliki agama yang kuat. Terus disusul lagi dengan berdirinya TK 79, TK tamat 2 tahun, 81 mendirikan SD. Kok buatan MI itu? Di asalnya MI asalnya MI, karena dianggap kalau MI, pelajaran-pelajaran MI ini nanti sudah banyak disampaikan di madrasah ini. Dulu awalnya seperti itu. Nah, sekolah yang berafiliasi di Kemendikbud itu yang mulai dari PAUD sampai SLTA, dulu namanya itu Darussalam.
disesuaikan dengan nama pondoknya. Jadi kelompok bermain Darussalam, kemudian TK Darussalam, SD Darussalam, yang tingkat SLTP, SMP Darussalam, terus yang tingkat SLTK, SLTA ada SMA Darussalam, SMK Darussalam. Yang berafiliasi ke Kemenak itu mulai dari Sanawiyah Al-Amiriyah, kemudian SPM Musto itu yang formal, diniyah tapi formal, itu namanya SPM Musto Al-Amiriyah. Kemudian yang SLTA-nya itu ada MA Al-Amiriyah, ada yang diniyah formal, ada SPM Ulia Al-Amiriyah. Ini gimana? Dilihat. Nah, jadi ini yang berafiliasi ke Kemendikbud ini setingkat PAUD, ini KB Darussalam, TK Darussalam, terus kemudian jenjang dasar dan menengahnya itu SD Darussalam, SMP Plus Darussalam, SMA Darussalam, SMK Darussalam. Terus yang untuk perguruan tingginya, jenjang pendidikan tinggi yang berafiliasi ke Kemendikbud ini adalah Akademi Komite Darussalam. Ini nanti masih dalam proses usulan, mau diusulkan menuju ke Politeknik Darussalam. Terus yang berafiliasi ke Kemenak ini jenjang dasar dan menengah. Ini MTS Al-Amiriyah, terus kemudian MA Al-Amiriyah. Ditambah lagi yang belum Pak ya, berarti SPM Wusto dan SPM Ulia. Ini semua ke Kemenak. Terus jenjang pendidikan tingginya ini yang ke Kemenak itu sekarang UINSA, sudah Universitas Kiai tahun ini, Kiai Haji Mukhtar Syafaat namanya. Terus ditambah Ma'had Ali Darussalam Pak ya. Ma'had Ali Darussalam. Ma'had Ali Darussalam itu jurusan S1 khusus untuk tasawuf dan tarekat. Terus untuk yang UINSA ini ada 8 fakultas. Ada 3 fakultas. Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, dan Fakultas Ekonomi Syariah. Itu diantara kaitannya dengan masalah-masalah pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darussalam. Terus kemudian untuk kaitannya dengan yang ini berarti yang jalur pendidikan formal Pak ya. Kalau tadi yang di depan tadi adalah jalur yang umum, yang ini jalur pendidikan formal, yang jenjang dasar dan menengah ini SPM Wusto dan Kuliah tadi sudah, terus Ma'had Ali Darussalam. Terus jalur pendidikan non formalnya Pengejang Kitab Kuning ini Lasnas, Taftis, dan Ihya dan Tafsir. Terus kemudian pengajian Bandungan, Tahlil Muta'alim, Sulam Munajat, dan Takrib. Untuk tadi yang diceritakan oleh Yai Asikin tadi, kaitannya dengan masalah anak-anak yang sudah ngaji Ihya dan Tafsir, ini menjadi persyaratan ketika anak-anak itu mau mengadakan ujian PTS baik umum maupun diniyah. Ini diantara syaratnya yang sudah ikut ngaji Ihya dan Tafsir ini wajib membuktikan bahwa kitabnya sudah penuh dengan sasaran itu. Ini menjadi persyaratan, ya, menjadi persyaratan. Terus kemudian untuk yang kaitannya non formal yang lain adalah pengajian Kitab Kuning, ya, Basul Masail. Di sana di dalam tadi ada ada yang namanya mufada, musyawarah
takrib dan fathul mu'in dan fathul qorib itu menjadi kajian santri. Terus kemudian terkait dengan ini, kaitannya dengan masalah pengajian ini juga ada istilahnya ifadah. Ifadah itu adalah Imtihadul Darussalam, itu menghafalkan nadom, kaitannya dengan alfiyah, nanti hafal nadom, pemahaman dilanjutkan dengan praktek di kitabnya. Dan nanti pendalamannya di tahsil masailnya itu. Terkait dengan ini yang dikelola, terkait dengan masalah keterintegrasian pengelolaan sekarang. Keterintegrasian pengelolaan ini cerita saja Pak ya. Mungkin kaitannya dengan terakhir ini yang kaitannya dengan pengelolaan keuangan seperti itu. Cukup ya. Terima kasih Bapak-bapak Ibu. Mungkin itu yang mampu kami sampaikan terima dengan semua. Mungkin banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada beliau Bapak Ahmad Saiful kami haturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tutup acara pada pagi menjelang siang ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga dari awal hingga akhir memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Ala nabiyina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian terima kasih. Setelah ini panjenengan semua diaturi untuk pindah ke Madrasah Aliyah Al-Amiriyah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.